Kalau tadi dari developer gamenya, sekarang dari gamersnya. Iya. Nah, kalau kita lihat kan Kak Pau ini kayak selebgram ya. Iya, Kalau ketemu selebgram. di jalan, aku kira selebgram loh, ya kan? Nggak kelihatan kayak gamers gitu. Nah, banyak banget kan sekarang tuh gamers gitu. Dari mulai yang terkenal karena sensasi, Iya. mungkin kalau terkenal karena jago gitu. Nah, kalau dari Kak Pau sendiri gimana sih caranya bersaing dengan para influencer gamers lain gitu? Sebenarnya tetap jadi diri sendiri aja sih, karena nggak bakal mungkin sih kita ngikutin. Ya kita pasti ada idola masing-masing, suka sama siapa, Iya, suka betul. ngeliat ini, suka ngeliat itu, tapi tetap aja kita emang nggak bisa ngikutin dia, nggak bisa Iya. ngikutin gaya hidup dia, Betul, atau betul. cara ngomong, atau cara apa aja lah, nggak bisa. Ya harus tetap jadi diri sendiri. Karena itu kunci yang paling utama kali ya, jadi diri sendiri. Betul. Justru mungkin Kak Pau ini disukai orang karena jadi Diri dirinya sendiri, sendiri, bukan ya. pura-pura jadi orang lain. Ya iya harusnya ya. Iya. Harusnya ya. Iya ya. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan untuk Kak Sieni sama Kak Pau. Kalau ngomongin masalah industri nih, apa sih yang membuat kalian itu tertarik dengan industri game? Seperti itu. Jadi ibaratkan nih dari awalnya, kenapa sih kita bisa suka nih, kayak umpamanya saya contohnya, saya suka nih sama game ibaratkan Call of Duty gitu loh. Kayaknya mainannya seru banget gitu ya. Beda sama PUBG. Kalau umpamanya PUBG kan mapsnya besar, tapi kalau umpamanya Call of Duty tuh kayaknya petanya lebih kecil, lebih singkat. Permainannya tuh jauh lebih singkat seperti itu. Nah kalau umpamanya dari sisi Kak Sieni sama Kak Pau gimana tuh? Kenapa tertarik sama dunia game seperti itu? Mungkin dari Kak Pau sendiri kali ya. Iya, boleh. Kalau tertarik sih ya emang tertarik, kalau main doang emang dari kecil ya, yang kayak aku cerita tadi. Tertarik dari situ, terus ngelihat industrinya udah besar, lihat di luar, sebenarnya dari situ tertarik. Di Indonesia juga sekarang udah gede ya, bisa dibilang sih gede ya. Nah karena emang aku juga suka di situ, suka main, dan tambah lagi yang bikin aku senang karena emang udah terjun dari awal di situ, terus juga udah banyak teman-teman di situ, berkecimpung di situ, jadi ya mungkin ada nyaman juga kali ya. Jadi ya Ada emang comfort. Iya, comfort juga gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau dari Kak Sieni nih. Udah jelas karena suka game juga. Terus Pasti awalnya kalau orang yang terjun di dunia game tuh pasti suka Suka game. game, Betul. Terus mungkin tambahan sedikit, kenapa stay di industri game, tadi selain karena memang marketnya juga besar gitu ya, tapi juga bisa main game tapi alasannya adalah riset. Wow. Riset, tapi padahal menikmati. Iya. Riset yang menyenangkan. Benar, jadi playing game tapi part of the job gitu, jadi kayak ya it's a good thing sih, kita kerja tapi kita happy gitu kan. Nah, kalau dari kakak-kakak ini nih, menurut kakak-kakak ini apa sih yang paling menjanjikan di dunia game? Apakah dari segi duitnya, atau perkembangannya, atau funnya? Menjanjikannya untuk tempat karir atau gimana? Boleh. Karir, koneksi. Iya, karir, koneksi. Mungkin kalau untuk dari sudut pandang job seeker gitu ya, untuk sebenarnya kalau dibandingkan sama tech startup gitu, apalagi unicorn gitu ya, sebenarnya dari sisi salary ini gak cuma di Indonesia sih, bahkan di Jepang, di US itu pun seperti itu. Kalau kerja di perusahaan game itu relatif lebih rendah sebenarnya dari sisi pendapatannya. Saya kira lebih tinggi. Iya, Karena kan makin banyak usernya. Usernya, betul. Cuman kalau sayangnya seperti itu kenyataannya. Cuman kalau memang mungkin ada produk yang sedang hit, ya itu bisa bonusnya bisa lebih tinggi mungkin gitu. Cuman ketika lagi masa biasa-biasa saja sih, itu biasanya sih lebih rendah gitu ya. Tapi lebih rendah bukan berarti jadi hidup miskin gitu ya. Cukup. Oke, sejahtera sih sejahtera. Cuman ya tadi kalau dibandingkan pasti kan di atas langit ada langit ya. Iya. Ini the brutal fact kayak gitu. Cuman yang tadi sih kalau di market yang udah establishment tadi di US, di Jepang, yang berkarya di perusahaan game itu, baik kerja di Nintendo di mana, itu tuh mereka memang ya passionnya di dunia game gitu. Memang mereka suka main game dan juga mereka senang ngelihat orang lain happy dengan apa yang dia bikin gitu. Jadi itu ada kayak apa ya? Ya karena kan orang tuh hidup nggak cuma demi uang ya. Iya, betul. Jadi Ada kebanggaan tersendiri Betul, lah. kesenangan lah. benar. Uang itu kan sebenarnya kayak bensin aja gitu. Iya. Ya, lu kan hidup nggak cuma untuk bensin Iya, gitu kan. betul. Jadi kayak
apa ya, bisa jadi itu kayak jadi panggilan hidup aja sih, kayak senang lihat orang lain senang kayak gitu-gitu sih. Kalau dari Kak Klapau sendiri? Iya. Kalau menurut aku sih apa ya? Kalau emang bener sih kalau dibilang kalau misalnya mau cari mungkin gaji ya, dibilang gaji itu emang nggak bisa banyak ya. Kalau misalnya di publisher maybe. Ya, soalnya gini sebenarnya kan apa namanya? Kalau misalnya kayak emang masih baru gitu kan, baru lulus kan kadang bingung kan, ada yang bingung, ada yang udah tahu. Nah kalau misalnya bingung nih, emang menurut aku emang kalian bakal bisa belajar banyak hal sih kalau misalnya kalian terjun di game, soalnya kan emang kreatif nih, mau di publishernya maupun di sekarang ada tim e-sportsnya, itu sama-sama belajar banyak. Kenapa? Karena sekarang kan emang game di Indonesia ini kan emang baru berkembang nih, baru tahap berkembang, which is banyak banget yang tim-tim e-sports juga yang startup, publisher game juga banyak yang startup, dan situ jangan kaget kalau kalian tuh nggak cuman kerjain satu hal, kalian bisa banyak banget, mulai dari kalau misalnya aku bisa sharing dulu aku titelnya sih sebagai game operation gitu kan, tapi juga live streaming, community manager, ngadain event, semuanya. Jadi kayak ngadain semuanya lah. Itu kalau di publisher. Kalau misalnya di tim itu ya apalagi kalau timnya ada banyak gitu kan, event juga misalnya bisa tabrakan dalam sehari, misalnya ada tim PUBG M sama Free Fire dalam satu hari event bareng-bareng. Nah itu kalian kayak kadang belajar harus kayak misalnya kalau aku di konten tuh gimana ya bikin konten, terus aku harus ngarahin dong orangnya, kalian belajar ngarahin orang gini atau enggak belajar sambil kayak gini bikin event ngapain ya, biar bikin konten gitu loh, bikin konten terus juga ngelibatin fansnya yang datang. Nah jadi kita mikir oh ya bikin event ini aja, nah itu banyak, jadi kayak banyak pengalaman kayak gitu-gitunya sih. Lebih menurut aku sih kalau kalian emang baru gitu juga, baru ini kalian bakal belajar banyak hal dibanding kalau misalnya kayak kerjaan yang biasa, misalnya kalau yang apa ya formal apa gimana ya ngomongnya ya, kerjaan yang formal gitu kan pasti karena dia udah terbentuk, misalnya udah gede, perusahaannya udah gede tuh udah pasti udah lebih tertata gitu. Kerjaannya ya kamu yang kerjaan satu ini ya ini doang gitu, jelas. Nah kalau yang aku senang di game itu emang kita tuh bisa kemana-mana mencakup semua gitu. Jadi ya beda-beda orang sih, tapi kalau aku boleh sharing ya emang senengnya di situ. Jadi nggak cuma semata-mata materi doang, tapi ada ilmu, pengalaman, koneksi juga. Iya, koneksi juga karena setiap kali kalian event atau apa ada pasti kan ketemu yang lain juga orang. Nah dari situ kan dulu aku orangnya ya emang introvert juga ya. Aku tuh paling males gitu ngomong sama orang yang nggak dikenal. Introvert ya. Gitu. Nah terus karena di event aku harus ngarahin orang, harus ngomong ketemu sama orang juga, ketemu influencer, ketemu siapa, caster, ketemu apa. Jadi ya lama-lama ya harus event ya ngobrol. Kadang kita harus deal-dealan gitu kan kalau misalnya mau kerja sama kayak gitu. Kayak gitu sih. Kan sebagian dari kita nih pasti main game buat apa? Buat ngilangin suntuk kan, suntuk kuliah nih. Kalian muka-muka suntuk. Refreshing. Nah, kalau misalnya dari kakak-kakak di sini nih, kalau misalnya suntuk ngapain? Kan pasti main game, tapi kan game kalau suntuk main game gimana? Suntuk main game, suntuk bosan. Aku capek nih, aku live streaming terus ya kan. Aku capek research game ya. Kira-kira kalau dari Kak Klapau sendiri ngapain? Kalau aku bosen main game, bingung ya. kemana ya? Bingung ya mau ngapain? Gimana itu pekerjaannya ya? Iya sih, paling jalan-jalan aja. Paling kalau aku sih kalau mau bunek banget ya pergi kemana kayak gitu. Atau enggak, iya atau enggak nonton film udah gitu doang. Kalau aku simple ya, udah gitu doang. Udah. Kalau dari Kak Jenny nih, kalau butek banget udah research game ini mulu gitu. Udah penat. Kayak udah maksimal banget, bahkan main game udah bosan. Nah tadi sama sih nonton, terus baca buku, terus ngapain lagi ya, tidur ya. Iya gitu sih. Melakukan pekerjaan yang nyantai dikit lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Jadi kalau umpamanya nih Kak Sheni sama Kak Klau Pau, kalau umpamanya dikasih kesempatan lagi nih, kira-kira pengen kerjanya jadi apa nih? Tapi selain jadi gamer, seperti itu. Kita berandai-andai Apa dikit nih. Kita berandai-andai dikit lah, gitu loh. Kira-kira pekerjaan apa nih yang mau dikerjakan? Seperti itu. Boleh? Boleh, Waktunya Kak. berapa? 5 menit? 5 menit. 10 menit? Iya. Kak Pau dulu, boleh? Bingung. Bingung sih. Jadi kalau misalnya mau share sebelumnya sih emang sebelum jadi gamer ya gitu sih emang sempet terbesit ya kan sempet nih kalau Iya. misalnya Iya, cita-cita iya. kan biasanya Dapat sempet ilham lah. atau aduh Iya. coba pengen nyoba nih pengen jadi ini ya dulu sih ada minat animasi dulu. Dulu tuh punya cita-cita sebenarnya wah pengen tuh ke Jepang gini kerja di maksudnya kayak ya animasi gitu Iya. kan. Ya dulu sih sempet doang kepikir sebenarnya udah nggak kesampaian bukan itu berarti. Ya Emang udah jalannya jadi gamer saja ya udah. udah. Gitu. Itu doang sih. Iya. Nah kalau dari Kak Sheni nih, Bingung juga ya apa, cuman mungkin passionnya selain game makanan sih, jadi sesuatu yang berhubungan sama makanan. Karena suka masak juga, Iya. jadi ya something yang berhubungan sama itu kali. Mungkin jadi YouTuber masak gitu. Bisa jadi food blogger, can and grade. Kayaknya lebih tertarik bukan buat makannya sih, tapi bikinnya gitu. bisa jadi Kitnya masterchef. lah. Terus Masterchef? masterchef. Iya benar. Boleh. Dari sekian banyak prestasi nih yang udah Agathe dapetin, udah Kak Klau Pau dapetin, apa sih satu aja prestasi yang paling membanggakan sepanjang karir kalian? Boleh dari Kak Sheni dulu. Ini udah cukup lama ya, cuman yang kayaknya lumayan achievement itu waktu itu kebetulan saya waktu itu masih jadi game producer. Iya. Jadi waktu itu game yang saya produserin itu berhasil dapat publishing deal sama anak perusahaannya EA. Oh. Jadi itu kayak sesuatu banget. Iya. gitu. Jadi itu sih mungkin karena karena itu kayak beneran tightly related sama game sendiri. Jadi kayak kayak achievement Itu di tersendiri. tahun berapa ya? Waduh lama banget jadi tahun 2013 gitu. Oh 2013. Tahun Iya. berarti. Padahal berdirinya 2009. Iya. Tergolong masih perusahaan muda itu ya Benar, pas itu ya. betul, iya. Kalau dari Kak Klau Pau? Kalau aku sih kalau kurang dari setahun ya waktu itu Bigetron ya karena aku di konten ya. Kurang dari setahun emang targetnya sih sebenarnya kalau ini buat mencapai misalnya kalau YouTube kan subscriber gitu kan 100.000 dalam setahun waktu itu Bigetron baru 2 tahun kan. Iya. Nah itu kurang dari setahun aku masuk aku juga ya aku senang sih bisa nyampe 100.000 sebelum dalam 1 tahun gitu ada kepuasan tersendiri nggak cuman aku sih tim aku kayak gitu Salah satu karena pencapaian kita perusahaan lah ya karena kita kan kerja satu tim Satu gitu tim, betul. jadi itu menurut aku ya udah semua udah bekerja keras dah gitu. Boleh dong kasih tepuk tangan. Oke. Pertanyaan terakhir buat Kak Sheni dan Kak Klau Pau. Jadi rencana kedepannya nih kira-kira mau bagaimana? Untuk kayak kompanya Kak Sheni perusahaan Agathe nih nanti kedepannya mau gimana? Nah untuk Kak Klau Pau untuk karirnya nanti kedepannya maunya seperti apa dan bagaimana? Mungkin Agathe mau bikin robot bisa lawan manusia. Iya Seru betul. banget. Bener seru banget itu kayaknya. Seru banget duitnya mahal. Iya, pasti ya. Jadi kedepannya sih kita ada banyak produk-produk yang akan kita launch. Terus itu jadi kita benar-benar looking forward to it. Terus ada juga game-game baru yang tadi aku ceritain salah satunya yang jadi dukun nangkep-nangkep lampir itu. Jadi itu kayak salah satu produk pertama kita yang kayak mengedepankan banget budaya Indonesia, tapi kita bikin keren gitu. Jadi tenang aja, jadi malampirnya bukan malampir yang norak gitu, tapi Malampir yang unyu kali ya. dibikin unyu, dibikin cool gitu supaya tadi kembali lagi karena kan kita target marketnya adalah global market, terutama di Western sih. Gimana kita bisa appeal ke mereka ya bikin jadi cool gitu. Nah kita benar-benar looking forward to having more Indonesian game developers yang bisa benar-benar populer di luar sih gitu. Kalau Kak Pau sendiri? Nih goal pribadi apa Boleh Bigetron nih? pribadi, boleh Bigetron atau dua-duanya? Boleh. Ya kalau misalnya ini Bigetron dulu deh. Iya, Boleh. Aku lebih sibuk di Bigetron. Jadi kalau Bigetron itu nanti kedepannya emang
planningnya tuh kita bakal ngadain sekarang sih, kalau misalnya mungkin udah sempet tahu, kita udah ngadain beberapa turnamen, jadi kita tuh ngadain turnamen itu untuk mencari player sih lebih tepatnya. Kita mau cari bibit-bibit baru nih, kayak sekarang tapi rata-rata semua udah hampir semua sih menjalankan ini. Emang turnamen-turnamen PUBG, Free Fire, online gitu kan, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya emang kalian berpotensi terus kalian ikut turnamen gitu kan, terus Bigetron ngeliat nih, wih kayak nih bisa nih direkrut gitu kan. Nah itu biasanya kita ngambil emang dari situ. Sekarang tim semua kayak gitu, ngadain turnamen mau apa kayak RRQ, EVO semua. Ya itu untuk melihat bibit-bibit kayak gitu. Jadi untuk sekarang ini sih kita lagi jalan sih untuk lagi jalan COD. Kalau Bigetron nanti kita bisa. tanggal 25 itu nanti di live streaming sih kayak finalnya gitu. Emang jujur Bigetron lagi cari bibitnya, makanya kita ngadain. Dan kedepannya juga nanti untuk game-game lain misalnya ada baru lagi, dengar-dengar ada League of Legends Mobile juga. Nah itu juga nanti rencana juga kayak begitu. Wah, seru banget. Seru Tepuk banget. tangan Tepuk sekali tangan lagi lagi, dong buat teman-teman. Kak Sheni.